Adakah temuan dari Lokapom sendiri atau Bepom terkait kemasan yang sebenarnya tidak aman tapi masih digunakan di pasaran? Ada seperti itu, Bu. Jadi jangan sampai, kan sekarang juga di Bali lagi gencar-gencarnya ini ya, penggunaan plastik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan mungkin yang kita ketahui juga Pak, kalau UMKM terutama untuk yang industri pangan siap saji, itu kan mereka seringkali masih menggunakan yang namanya styrofoam, Pak. Betul. Ya, dan itu sebenarnya sudah dilarang kan. Seberapa penting sih label kemasan untuk produk olahan pangan itu? Halo Sobat Pluters, kembali lagi dalam BBC Podcast Bincang Bisnis Kreatif bersama saya Dwi Kusuma, desainer layanan kemasan. Nah, selama hampir setahun berjalan, layanan kemasan telah mendampingi banyak pelaku UMKM. Tapi ternyata beberapa pelaku UMKM masih bingung menentukan kemasan produknya, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang kemasan aman untuk produk pangan. Nah, bersama saya telah hadir narasumber dari Lokapom Buleleng. Bersama-sama kita sambut Ibu Melissa. Ya, apa kabar Bu? Baik Pak. Baik, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih telah hadir dalam BBC Podcast kali ini. Nah Bu, berbicara tentang kemasan nih Bu. Nah, kira-kira hubungannya atau kaitannya kemasan dengan keamanan pangan itu seperti apa sih Bu? Kira? Ya, jadi seperti kita ketahui ya Pak, jadi kalau kemasan itu kan fungsinya untuk melindungi makanan yang ada di dalamnya. Jadi kenapa kita ini concern banget terkait dengan kemasan? Apabila misalnya kemasannya rusak, otomatis akan membuat dari kualitas dari produk itu akan menurun seperti itu, dan itu juga bisa membahayakan kesehatan bagi konsumen yang akan memakannya, seperti itu sih Pak. Oh gitu. Nah, selama ini upaya dari Lokapom atau Bepom dalam menjaga keamanan kemasan pangan UMKM itu kira-kira seperti apa langkah-langkahnya? Ya, jadi untuk Badan POM sendiri kan kami itu mengawasi pangan olahan terkemas ya Pak ya. Nah, di dalam pangan olahan terkemas itu kan sebenarnya ada beberapa instansi yang mengenaungi gitu kan ya. Kalau dari kami adalah yang BPOM atau MD ataupun ML. Nah, jadi kami pun melakukan pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market. Dimana kalau pre-market itu kami sebelum memberikan izin edar dari suatu produk pangan, itu semua komponen itu baik dari komposisi, kemasan, label itu pun harus dikaji dan disetujui oleh Badan POM Pusat, seperti itu Pak. Jadi itu yang dari sisi pre-market. Kemudian di post-marketnya pun kami melakukan namanya pengawasan maupun penyuluhan. Nah, kalau di dalam penyuluhan kami ada namanya checklist. Checklist itu ada cek kemasan. Nah, jadi kalau kita penyuluhan pasti kita infokan kemasannya gimana nih, seperti ini misalnya ya. Saya ambil contoh saja seperti ini. Apakah dia penyok, apakah bocor atau tidak. Nah, kemudian juga selain itu di post market juga kami kan melakukan pengawasan misal ke toko-toko kami pun ngecek. Ya seperti itu tadi Pak, checklistnya juga itu yang kita jalankan. Dan dan kami pun sebagai petugas bisa melihat benar nggak sih kemasan yang disetujui dari Badan POM tuh kemasannya bentuknya botol kah atau kaleng kah, bentuknya seperti apa, itu ada linknya ya, setelah ada aksesnya untuk kami mengecek seperti ada checklistnya itu. Ya. Jadi dari pre maupun sampai dengan post market kami awasi seperti itu. Ya, berarti dicek juga dari bahannya juga Bu ya? Ya, bahannya. Jadi kira-kira bahan-bahan yang aman untuk kemasan pangan itu apa saja kira-kira Bu ya? Nah, yang jadi recommended. yang recommended. Jadi sebenarnya untuk kemasan pangan itu sendiri ada per BPOM-nya Pak. Ada per BPOM terkait dengan kemasan pangan. Nah, di sana kemasan pangan itu ada dua ya. Jadi yang kita awasi ada yang dicermati ada dua, ada zatnya, zat dan ada bahan. Nah, yang bahan ini ada sekitar 9 bahan yang diperbolehkan. Nah, itu salah satu, ada beberapa contoh, misalnya ada plastiknya monolayer atau multilayer, kemudian ada logam, ada keramik, kemudian ada gelas, ada karet dan lain sebagainya. Itu bisa dicek sih Pak di peraturan kami gitu. Nah, kita lihat di pasaran kan banyak banget jenis kemasan ya Pak ya, dari bahan, dari segi bentuk juga. Adakah temuan dari Lokapom sendiri atau Bepom terkait kemasan yang sebenarnya tidak aman tapi masih digunakan di pasaran?
ada seperti itu, Bu? Kalau selama ini, selama kami mengawasi ya sarana, baik itu sarana produksi maupun di sarana peredaran, kami belum menemukan sih ya, maksudnya adanya penyimpangan dari pengguna apa ya, bahan kemasan yang digunakan gitu. Tetapi yang biasa kami temukan adalah kondisi fisik dari kemasan. Jadi yang seperti misal karatan atau bocor kah, gitu, seperti itu saja sih. Lebih seperti itu ya. Iya. Ini masalah UMKM juga sih yang menentukan kemasan itu Iya, ya. betul Pak. Misalnya kadang-kadang produknya berminyak tapi pakai kemasan kertas gitu kan, bukan nggak sesuai ya. Nah, dan adakah tips untuk UMKM misalnya demi memilih kemasan yang tepat itu seperti apa kira-kira? Dilihat dari apa awalnya untuk memilih kemasannya gitu, Bu? Jadi harusnya sih kita ngelihat ya jenis makanannya apa sih yang mau dibikin gitu kan ya. Jadi jangan sampai kan sekarang juga di Bali lagi gencar-gencarnya ini ya penggunaan plastik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan mungkin yang kita ketahui juga Pak kalau UMKM terutama untuk yang industri pangan siap saji itu kan mereka seringkali masih menggunakan yang namanya styrofoam Pak. Betul. Ya, dan itu sebenarnya sudah dilarang. Karena apa? Karena kalau styrofoam itu kita taruh makanan yang panas ataupun berminyak itu akan terjadinya migrasi yang namanya stiren itu ke dalam makanan yang gitu ya. yang akan kita konsumsi itu sih. Kemudian juga untuk UMKM juga kami tidak menyarankan ya Pak penggunaan ini kresek yang berwarna hitam terutama nih untuk membungkus makanan. Kemudian juga untuk membungkus makanan dari kertas koran ataupun kertas yang sudah ada tintanya pun itu tidak kami sarankan. Itu berarti bisa meracuni produknya ya Bu ya? Meracuni produk, mengkontaminasi produk dan juga bisa membuat kesehatan kita berkurang seperti itu. Iya. Beberapa potensi berbahaya itu dari kemasan ya Bu ya. Kira-kira berapa sih ada kecenderungan kemasan itu mengkontaminasi produk gitu? Atas dari zat apa saja yang bisa mengkontaminasi gitu? Bisa dijelaskan apa saja Bu ya? Zat-zatnya ya. Ya, jadi yang seperti di dalam peraturan BPOM itu terkait dengan kemasan pangan ada zat-zat yang sebenarnya tidak boleh. Ada 4 lampiran sebenarnya. Ada yang pertama, lampiran pertama itu adalah kandungan dari zat yang tidak diizinkan ada di dalam kemasan pangan. Nah itu salah satunya ada pewarna. Ya, pewarnanya pun ada yang boleh diizinkan, yang boleh ada di dalam kemasan, ada juga yang tidak boleh. Kemudian juga ada bahan-bahan lain Pak, kayak pengemulsi, pemutih dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal zat-zat yang tidak boleh. Tetapi untuk UMKM jangan khawatir. Jadi untuk dia menggunakan kemasan itu bisa mungkin minta sertifikat dari pemasok kemasan. Jadi biar kita tahu nih dia menggunakannya apa sih, jenis kemasan yang dipakai itu seperti apa, atau food grade apakah food grade atau tidak gitu. Ya, kadang kita kan di pasaran beli makanan gitu ya, beli olahan pangan lah. Terus kita simpan dan ternyata cepat rusak dan melewati kadar tanggal kadaluarsanya sebelum kita habis mengkonsumsi kan gitu Bu ya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi masalah di UMKM dengan menentukan gramasinya, gramasi kemasannya itu Bu ya. Itu ada tipsnya nggak Bu untuk menentukan seberapa besar sih gramasinya untuk kita jualan agar produk itu tidak sampai rusak atau kadaluarsa sebelum habis gitu ya. Ada tipsnya kira-kira nggak Bu? Tips untuk UMKM mungkin kita harus melihat pasar mungkin ya. Jadi misalnya dia memproduksi misalnya minum susu gitu kan ya. Susu. Nah, jadi mungkin kita harus menakar kira-kira berapa, kalau misalnya bikin 500 ml apakah memang habis dalam satu kali konsumsi atau tidak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin Pak. Diakalin dalam arti misalnya kalau UMKM ini membuat keripik. Kan kalau yang kita ketahui biasanya kalau kita lihat di kemasan keripik biasanya untuk berapa kali sajian gitu kan. Ada takaran sajinya. Takaran saji. Jadi satu kali makan, dan satu plastik itu cocoknya untuk misal 3 atau 4 kali makan seperti itu. Juga harus diperhatikan kalau misalnya kemasan itu sudah dibuka, itu akan mempengaruhi masa simpan. Jadi masa simpannya yang misalnya ditulisnya expired tanggal 31 Desember 2025 misalnya, tetapi udah dibuka sekarang, itu otomatis masa simpannya tidak lagi menjadi 31 Desember,
tapi akan berkurang dari itu. karena sudah ada, istilahnya kalau udah dibuka mungkin kemasukan udara, Betul. teroksidasi dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Ada reaksi di sana ya Bu ya, Iya. setelah dibuka. Oke. Nah, sekarang tentang labelisasi mungkin Bu. Tadi kan udah bahas tentang bahan, tentang kemasan gitu Bu ya. Sekarang untuk labelisasi sih Bu. Seberapa penting sih label kemasan untuk produk olahan pangan itu Bu? Label produk yang seperti ini ya maksudnya. Ya, seperti ini dah. Iya. Jadi untuk label sendiri itu merupakan kayak jaminan sih Pak dari perusahaan terkait dengan keabsahan, legalitas dari produk ini, kemudian komposisinya apakah semua ada tercantum di sana. Jadi dan itu juga untuk label pun untuk kami sendiri, untuk kami instansi kami juga penting Pak. Jadi untuk pengawasan seandainya gitu kan, seandainya terjadi misalnya produk itu ada menyebabkan terjadinya keracunan atau apa, jadi kita bisa langsung menarik karena kan di dalam label biasanya ada ada komposisi, kemudian juga ada kode produksi Pak. Jadi seandainya nih amit-amit ya misal terjadi keracunan, nah itu jadi kode produksi yang itu saja yang akan ditarik di pasaran. Jadi tidak seluruhnya ditarik itu. Makanya kenapa kami kalau ada UMKM memang mewajibkan untuk menulis kode produksi juga. Jadi seandainya terjadi penarikan produk tidak semuanya, jadi hanya batch tertentu saja yang akan ditarik seperti itu. Setahu saya Bu ya, untuk labelisasi ada yang wajib dan tidak wajib ya. Yang wajib itu apa saja kira-kira untuk labelisasi? Ada nama produk Pak, yang jelas nama produk, kemudian isi bersih itu kalau untuk yang cairan ataupun berat bersih untuk yang tidak cair ya. Kemudian ada nama dan alamat produsen ataupun importir. Kan di makanan di Indonesia kita ketahui ada yang dari luar negeri juga ya. Jadi itu memang harus ada datanya. Kemudian ada halal yang dipersyaratkan ya Pak ya. Kemudian ada komposisi dan kemudian selain komposisi juga ada tanggal kadaluarsa yang jelas, expired atau expired itu, kemudian kode produksi Pak. Nah ini yang kadang enggak. Nah itu juga penting. Seandainya ada penarikan produk, itu untuk tracking ya Bu ya. Iya untuk tracking. Kemudian jangan lupa harus ada nomor izin. Nomor izin edar. Ya. Jadi untuk pangan olahan sendiri, olahan terkemas ya Pak ya, itu ada 3 nomor izin. Jadi kalau dari Badan POM sendiri itu ada mengeluarkan 2, yaitu BPOM RIMD untuk pangan yang BPOM MD. Itu yang produksinya dari dalam negeri, kemudian yang ML itu dari import gitu ya, dari luar negeri. Kemudian juga akan UMKM ini pasti akan menemukan yang namanya SPPIRT. Ya. Nah, untuk mungkin sekedar informasi juga, sekarang Badan POM untuk nomor izin edar sudah 15 digit angka. 15 digit sekarang. Ya, sama seperti dengan PIRT. Kalau PIRT kan 15 digit juga, cuma 2 angka di belakang adalah tanggal berakhirnya izin dari produk PIRT tersebut kan. Nah, ngomongin tentang expired date nih Bu, ada kadang di makanan itu kita temukan expired date atau best before ya. Itu perbedaannya seperti apa ya Bu? Jadi kalau expired date dan best before sebenarnya pada prinsipnya adalah mirip ya Pak. Iya. Jadi kalau expired atau kita bilangnya tanggal kadaluarsa itu merupakan jaminan dari perusahaan bahwa si makanan ini masih aman untuk dikonsumsi sejauh tidak melebihi dari tanggal yang tertera seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk itu lebih pada keamanan ya kalau expired date, tetapi kalau untuk yang best before itu lebih pada kualitas dari pangan tersebut. Jadi sebenarnya dia maksudnya masih bisa nih dikonsumsi gitu. Oh, yang best before itu masih bisa dikonsumsi walaupun tanggalnya udah lewat. Walaupun sudah lewat, tapi yang perlu diperhatikan untuk teman-teman di Pluters itu harus memperhatikan warnanya seperti apa, apakah ada perubahan, teksturnya, baunya, dicek organoleptisnya lah seperti itu. Apakah masih sesuai dengan yang kondisi yang masih sebelum best before atau sudah ada perubahan. Apabila sudah ada perubahan ya tidak dimakan sebaiknya. Tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ya Bu ya. Nah, beberapa juga di pasaran itu banyak yang mengklaim mungkin self claim ya Bu ya, tentang gluten free ataukah organik atau herbal gitu Bu ya. Apakah itu diperbolehkan apa ada aturan khusus untuk mengatur hal tersebut Bu ya? Untuk klaim ya, klaim pada pangan. Jadi di Badan POM mengeluarkan registrasi untuk pangan berklaim. Itu boleh Pak. Jadi bisa klaim isotonik seperti yang tadi Bapak bilang
gluten free, ah, terus katakan, tanpa penambahan gula, iya, itu pun boleh seperti itu. organik gitu. Kalau organik bukan Beda di ya? Badan POM, mungkin ke Oke. Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan lah ya di sana. Bu, untuk yang Badan POM apa aja tadi? Gluten free ada. Gluten free ada, Terus isotonik isotonik, ada. kemudian glikemik, Indeks glikemik juga glikemik. ada. Oke. Kemudian untuk yang zat gizi, Zat gizi. ya zat gizi pun itu ada. Oh gitu ya. Oke. Eh, Terus kemudian ada yang sumber atau tinggi, kan ada kan ya Pak, kadang sumber protein, mungkin sumber karbohidrat. Nah, iya, itu iya. klaimnya di kami. Kemudian Itu juga bisa di Badan POM. Kemudian ada yang tinggi serat kah, tinggi kalsium. Nah, itu di kami juga seperti itu. Nah, untuk mengajukan izin-izin seperti itu untuk klaimnya. Ya, UMKM diwajibkan untuk bawa sampel atau gimana? Nah, itu biasanya melalui pengujian. Oh, melalui pengujian lab. Iya, pengujian lab. Oke. Nanti baru diajukan ke Badan POM pusat. Seperti itu. Oh, ya sertifikasinya baru keluar setelah itu ya, Bu ya. Dari pusat berarti, Bu ya? Dari pusat. Nanti baru misalnya, oh memang nih sudah sesuai nih dengan hasil labnya. Jadi nanti dari Badan POM mengizinkan bahwa itu ada tulisannya nggak gluten free kah atau apa. Iya. Oke. Ya saat ini kan ya kayak kita bicarakan tadi tentang sustainability itu, Bu ya, kan lagi sedang apa namanya besar gencar-gencarnya disuarakan, diperhatikan ya, Bu ya. UMKM dituntut selain menjaga keamanan pangannya juga membangun sebuah sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan gitu, Bu ya. Nah, dihubungkan dengan kemasan, kira-kira bagaimana caranya UMKM itu berjalan selaras dengan dua hal tersebut gitu. Dengan kata lain, UMKM itu mampu menjawab tantangan seperti itu, misalnya selain aman juga produknya juga sustainable gitu, Bu ya. Nah, gimana kira-kira caranya supaya bisa seperti itu, Bu ya? Mungkin kita melihat juga Pak, kadang ada negara mana gitu kan ya yang memang dari segi desain kemasan pangan udah oke gitu kan, yang mungkin juga ada yang bisa, kalau mungkin ada di negara mana gitu kan Pak, di luar Indonesia itu kalau misalnya botol kayak gini tiba-tiba kalau diminum langsung ngempes seperti apa gitu. Nah, mungkin kita harus juga melihat mengadopsi, terus melihat teknologi yang terkini sih terkait dengan kemasan pangan biar nggak ketinggalan. Terutama yang kemasan-kemasan yang ramah lingkungan mungkin itu perlu dikembangkan. Apalagi kan di Bali sedang gencar ya. Iya, sedang gencar-gencarnya di Bali. Jadi jangan sampai juga UMKM ini memproduksi terus-terusan tapi tidak memikirkan nanti dampak sampahnya, dampak lingkungannya dari kemasan itu sih. Iya. Saya dengar ada bahan apa ya? Plastik dari ketela yang kayak gitu itu ya, dari rumput laut gitu ya. Sudah ada teknologi seperti itu. Oke. Ya, baik Bu. Kira-kira sudah cukup pertanyaan dari saya. Untuk akhir kata penutup, saya minta closing statement-nya dari Ibu untuk pelaku UMKM di Buleleng. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk Sobat Pluters, jadi keamanan pangan ini bukan hanya urusan kami saja, tetapi juga urusan kita semua. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga untuk pangan yang kita produksi ini biar tetap aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan jangan lupa juga gunakan kemasan yang baik yang sehingga bisa melindungi produk yang Bapak Ibu produksi. Kemudian jangan lupa juga memberikan label yang lengkap ya, seperti yang tadi sudah disampaikan pada saat sebelumnya. Jadi komposisi apa saja yang ada itu harus wajib ada di dalam label produk dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dan juga bagi Sobat Pluters yang mau mau tahu informasi terkait dengan UMKM, boleh juga mengunjungi website kami di istanaumkm.pom.co.id, ataupun barangkali ada yang mau konsultasi dengan kami bisa juga datang di kantor Lokapom di Kabupaten Buleleng di Jalan Gunung Agung nomor 8 Singaraja. Mungkin apabila ada yang belum tidak berhalangan bisa datang langsung, bisa juga menghubungi kami di WA di 081 91 1500 533. Mungkin itu saja Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Melisa. Baik Sobat Pluters, demikian akhir dari
perbincangan kita dengan Ibu Melisa dari Lokapom. Semoga bermanfaat bagi bisnis Bapak Ibu sekalian, Sobat Pluter, yang terutama bergerak di olahan pangan. Nah, akhir kata saya akhiri dengan pantun, buah delima pohonnya berduri, Dwi Kusuma undur diri. Dadah.